Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, apa kabar hari ini? Baik, Firman. Oke, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan mencoba berdialog tentang implementasi supervisi akademik terkait pembelajaran coaching yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Pak Robi ya. Nah, di sini nanti ada beberapa proses memang dari supervisi akademik. Nanti kita akan melaksanakan pra observasi, yaitu hari ini Jumat tanggal 2 Agustus 2024, dan nanti mudah-mudahan Pak Robi mengizinkan saya untuk melihat kegiatan pembelajaran Pak Robi di kelas itu tentang supervisi, dan nanti terakhir proses ketiga itu pasca observasi ataupun refleksi dari yang dilakukan. Nah, sudah siap Pak Robi? Siap. Siap ya. Untuk Pak Robi mengajar mata pelajaran apa Pak? Saya mengajar pendidikan Pancasila, Pak. Jenjangnya kelas 7C. Oke, kelas 7C ya. Untuk materi yang diajarkan tentang apa? Untuk kelas 7 sekarang yang sedang berlangsung yaitu materi tentang peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Tata urutannya ya. Jadi materinya sudah jelas. Untuk tujuan pembelajaran yang disampaikan apa kira-kira Pak? Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran itu pertama, peserta didik dapat mematuhi pentingnya peraturan. Jadi peserta didik mampu mengetahui pentingnya peraturan dimulai dari norma, terus macam-macam norma itu seperti apa, terus pentingnya norma dan aturan itu seperti apa. Terus yang keduanya, peserta didik dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini nantinya ada pengertian hak dan kewajiban serta pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, sudah jelas tujuan pembelajarannya. Untuk yang Bapak rencanakan mengenai area pengembangan yang hendak dicapai dalam mengajar pendidikan Pancasila apa kira-kira Pak? Area pengembangan saya menuntut siswa untuk bisa mampu berpikir kritis, bekerja sama atau bergotong royong, saling berbagi informasi, serta mereka saya suruh atau untuk bisa belajar mandiri ya, bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya, terus berintak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini nanti saya akan melaksanakan dengan model pembelajaran problem based learning, di mana siswa ini nanti akan saya kasih berupa sebuah masalah dan siswa untuk mencari solusi gitu, berpikir untuk mencari solusi terhadap masalah yang saya berikan melalui studi kasus. Oke, berarti menggunakan model pembelajaran PBL ya? PBL ya, Nah, kalau saya tanya terkait strategi yang dipersiapkan kira-kira apa strateginya? Strategi yang dipersiapkan pertama saya akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu, terus mencoba untuk siswa sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi tersebut ya, post test dulu. Nah, setelah itu saya akan memberikan asesmen awal berkaitan tentang gaya belajar mereka, apakah auditori, kinestetik atau audiovisual. Nah, setelah itu nanti seperti biasa akan berlangsung kegiatan pendahuluan pembuka. Pertama saya akan
memberikan menanyakan dengan pertanyaan pemantik berupa bagaimana perasaan hari ini. Terus saya akan melakukan ice breaking dengan lagu nasional ya, dengan mengajak semua peserta didik untuk bernyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Terus juga ada gambar dan juga tayangan video supaya si anak lebih tertarik dan kontennya itu lebih bervariasi dan bisa mengakomodir semua kebutuhan gaya belajar anak. Oke, saat ini sudah lengkap apa ya? Terkait ini Pak, kan di kelas itu untuk kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Tadi saya mendengar ada gaya belajar dan yang lainnya. Nah itu kira-kira Bapak untuk mengakomodir dari perbedaan tersebut bagaimana caranya, strateginya? Strateginya tadi Pak, saya dari awal akan melaksanakan asesmen awal dulu. Terus siswa itu suruh mengisi asesmen awal dan nanti di situ akan ketahuan gaya belajar mereka dan nanti saya akan sesuaikan dengan modul saya melalui tahapan pembelajarannya, baik itu dalam proses ataupun ketika nanti pada konten dan juga tugas atau project ya, tugas atau hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Si anak itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang mereka tugasnya itu membuat poster, ada juga mereka yang membuat video, dan juga ada juga mereka yang mempresentasikan pengertian mengenai materi yang sedang diajarkan. Berarti adanya diferensiasi ya? Iya, betul. Dari konten, proses, produk ya. Nah, untuk perhatian khusus nih, kan biasanya kan saya sebagai rekan sejawat, saya paham bahwa di kelas 7 itu ada anak yang suka ada aja ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira untuk perhatian khusus untuk anak yang berbeda dengan yang lain gimana tuh kira-kira? Baik, perhatian khusus yang sangat saya perhatikan yaitu dalam pertama waktu ya Pak ya, manajemen waktu. Itu karena anak-anak kelas 7 ini kan peralihan dari SD ke SMP yang otomatis tidak bisa langsung memahami apa yang kita perintahkan, tetapi saya akan mengakomodir mereka dengan bagaimana cara berpikir mereka, mengikuti cara berpikir mereka supaya mudah. Dan untuk anak yang misalnya ada yang kemampuannya lebih tinggi dalam hal kinestetik atau dia cenderung tidak bisa diam di kelas, ya saya akan memberikan dia tugas yang sesuai dengan gaya belajar dia gitu ya. Jadi misalnya dia kinestetik, jadi saya akan menyuruh dia untuk berperan sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi. Oh iya, baik, terima kasih Pak Robi. Saya merasa yang Pak Robi gambarkan, deskripsikan terkait kegiatan pembelajaran yang direncanakan sudah jelas ya. Jadi mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7C, izinkan saya mungkin minggu depan Pak ya, nanti masuk ke kelas 7C. Saya ingin melihat kegiatan pembelajaran baik dalam pendahuluan dan kegiatan inti maupun proses dalam penutup juga di mata pelajaran Pak Robi ya. Mungkin itu aja. Minggu depan kita akan bertemu untuk kegiatan supervisi pembelajaran. Itu saja Pak Robi, terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan kita sehat ya. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu melakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya keadaan perasaan kalian hari ini seperti apa sih? Waduh, saya mah sedih Pak. Wah, saya mah bahagia Pak hari ini. Wah, saya mah galau Pak. Tulis ya. Sejujurnya. Kalau sudah silakan ditempel di sini. Saya sama ini untuk organisasinya di sini. Alisa di sini boleh. Sok yang sudah harus wajib
Jangan kan? Pasti hasilnya. Oke, tepuk tangan. Sejarah Pancasila. Terus melalui nanti tayangan video, peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Jadi pas nanti kalian menonton video, nanti Bapak kasih lembar kerja siswa. Nah, ini nanti diisi pas ketika kalian nonton video, ya. Ada yang mau? Baik, ya. Nah, mengusulkan dasar negara yang saat ini kita rasakan sebagai Pancasila. Ya, nah, ada Trisila, Ekasila ini dan Soekarno pemikirannya banyak, ya. Ditambah juga Muhammadiyah, ya. Yang paling mirip sama Pancasila hari ini usulan siapa? Soekarno. Yang paling mirip Muhammad Yamin, ya, nah, yang ini paling mirip, ya. Tentu ada yang Maha Esa, kebangsaan, kesatuan Indonesia, kemanusiaan, ya. Seperti itu. Setelah pembelajaran ini kalian bisa lihat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kronologis lahirnya Pancasila di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, apa makna apa lambang dari Pancasila? Lambangnya apa? Burung Garuda. Makna dari burung Garuda itu apa? Tahu nggak? Kenapa sih burungnya burung Garuda? Padahal Indonesia itu punya komodo, punya lembangan. Kenapa mesti Garuda? Ada yang bisa? Hah? Tahu nggak? Awal mulanya dari mana? Burung Garuda. Karena apa? Kapan hari lahir Pancasila? 1 Juli. Mengapa menggunakan nama Pancasila? Sudah dipelajari itu? Kenapa menggunakan nama Pancasila? Panca artinya 5, sila artinya dasar. Betul, ya. Karena ada 5 dasar.
Submateri meliputi 1. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, perumusan Pancasila. 3. Penetapan Pancasila. Latar sejarah. Nah, ini udah ya, kita pelajari bahwa ada 4 masa, yaitu masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa kebangkitan nasional, masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional ya. Ya di ini masa sejarah awal, kerajaan, penjajahan dan kebangkitan nasional ya. Lanjut. Kelahiran Pancasila. Dalam nenek moyang Islam, Darudin ingin menunjukkan Islam di pusaka badan berfungsi dengan menunjukkan Coba lihat di RKPD-nya sudah mulai belum ke sini. Nah, ini setelah tadi ada 4 ya masa tadi ya Indonesia belum terbentuk, tapi dari Pancasila sudah muncul dari 4 masa tadi ya. Ada masa awal, masa kerajaan dan masa penjajahan juga masa nasional ya. Nah, lalu muncullah organisasi yang namanya BPUP ya. Nah, di sini pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 diketuai oleh Dr. Hajiman Yudhoyono ya. Wakil ketuanya FP Suroso dan Cidamase Yosio. Tugas dari BPUPK yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Berarti belum kan? Belum merdeka ya. Anggotanya tokoh bahasa Indonesia ada 62 orang dan dari perwakilan Jepang ada 7 orang ya. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni membahas rancangan undang-undang membahas dasar negara. Di sidang kedua membahas rancangan UUD tanggal 10 sampai 17 Juli. Ya. Nah, silakan lihat RKPD-nya, tokoh-tokoh tersebut silakan diisi sambil kalian melihat tayangan video sambil dilengkapi lembar kerja siswanya. Pada sidang tersebut terdapat 3 usulan dasar negara. Yang pertama, usulan disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1940. Muhammad Yamin memberikan usulan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk implementasi kegiatan pasca observasi dalam materi coaching. Di sini perkenalkan saya Jajang Irfan Apriyana dari SMP 56 Bandung. Saya akan mencoba mengcoaching Pak Robi, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7C. Terus sebelah kanan saya pengajar praktik Bu Neneng. Terima kasih kehadirannya untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan berdialog terkait tentang pasca observasi. Baik Pak Robi, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Irfan. Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Pak Robi baik ya hari ini. Nah, mohon izin Ibu, saya akan mencoba untuk bertanya-tanya tentang kegiatan pembelajaran yang Pak Robi lakukan di kelas terkait pembelajaran Pak Robi. Ya. Pak Robi kemarin mengajar di kelas 7C ya. Materinya tentang apa Pak Robi? Materinya tentang kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Oke, tentang kronologi Pancasila ya. Nah, Pak Robi, kira-kira untuk kegiatan pembelajaran Pak Robi di kelas 7C bisa mereview sedikit tentang proses kegiatan yang dilakukan. Terus kira-kira siswa dan siswinya karakteristiknya seperti apa biar saya lebih paham kembali. Baik, jadi pada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas 7C, kalau itu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga materi yang saya terangkan kepada anak itu mengenai sejarah kronologis lahirnya Pancasila. Di situ pertama saya memberikan ice breaking dulu ya Pak ya, sebelum ke kegiatan inti. Saya memberikan ice breaking berupa nyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Terus setelah itu saya menanyakan dulu kabar dan seperti biasalah mengabsen, mengecek kehadiran, menanyakan kabar, dan juga sebelum langsung ke materi saya mencoba menanyakan kepada siswa dengan pertanyaan pemantik ya Pak ya. Nah, pada saat saya mengeluarkan pertanyaan pemantik, siswa alhamdulillah ada timbal balik dari siswa mampu menjawab dan juga ikut berperan untuk mendiskusikan tentang sejarah Pancasila. Ya. Baik Pak Robi, untuk kegiatan Pak Robi dalam mengajar di kelas 7C, kira-kira tujuan pembelajarannya itu sudah tersampaikan semua atau masih dalam tahap proses atau gimana? Untuk tujuan pembelajaran saya kira sudah tercapai, sudah saya sampaikan semuanya. Namun dari ketiga tujuan pembelajaran, saya rasa tujuan pembelajaran yang terakhir yang mengenai siswa secara runtut mampu menjelaskan tentang proses kelahiran Pancasila itu masih kurang. Karena pada saat itu Pak, ketika saya mengajar ternyata waktunya tidak cukup gitu ya, dan akhirnya saya tidak bisa mengetahui bagaimana asesmen akhir dari siswanya itu hanya berupa bentuk hasil proses tugasnya tanpa sempat untuk mempresentasikan hasil pembuatan tugasnya. Ya. Nah, kira-kira Pak Robi untuk area pengembangan yang hendak ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran Pak Robi, kira-kira apa Pak Robi? Pertama, siswa aktif, gitu ya. Aktif di kelas, terus mampu bernalar kritis yang tinggi dan penuh tanggung jawab, gotong royong, serta mampu bekerja sama dengan teman yang lainnya. Terus selanjutnya untuk rencana aksi nih, kira-kira Pak Robi rencananya dari area pengembangan yang dilakukan Pak Robi tadi, kita kira-kira rencana aksi yang lebih tepat lagi dalam menyikapi tadi kelas 7C yang seperti itu,
dan proses pembelajaran kegiatan inti yang tadi Pak Robi ungkapkan, kira-kira apa? Kedepannya Pak, Ya. jadi karena kita tahu tiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, khususnya di kelas 7C saya lihat kemarin ada beberapa siswa yang perlu penanganan khusus karena siswa itu condong tidak fokus terhadap pembelajaran. Maka dari itu untuk kedepannya saya mencoba akan membuat sebuah metode di mana si apa itu teks ataupun materi yang akan saya berikan itu akan saya ringkas kembali supaya tidak mengambil banyak waktu gitu ya, supaya waktunya bisa lebih baik. Terus yang si anak-anak yang tadi fokusnya itu agak kurang, mungkin posisi untuk pengelompokannya, posisi kelompoknya itu mungkin akan lebih dekat jangan di pojok gitu ya, tapi posisi ketika di kelas itu lebih apa ya namanya teh, supaya si anak itu mampu bekerja sama dengan baik. Jadi posisinya di tempat yang benar-benar nyaman untuk si anak itu bisa belajar. Jangan di pojok. Sementara kemarin si anak-anak yang ini itu yang fokusnya itu kurang, dia duduknya di pojok gitu. Nah nanti saya akan posisikan pada anak-anak yang condong kinestetiknya lebih tinggi untuk berada paling depan supaya bisa terwadahi. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Rubi. Jadi posisi tempat duduk yang lebih strategis supaya mereka dapat menyimak proses pembelajaran yang diberikan Pak Rubi ya. Nah selanjutnya Pak Rubi, untuk tadi kan Pak Rubi sudah menjelaskan tentang area pengembangan dan bagaimana menyikapi hal yang muncul dari kegiatan pembelajaran. Nah sekarang kira-kira strategi yang dipersiapkan dari proses kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Robi itu kira-kira apa yang lebih tepatnya? Mungkin nanti saya strateginya ya tadi setelah si anak-anak itu mulai proses bekerja dan konsentrasinya terlihat buyar gitu karena mungkin kelelahan atau seperti apa. Nah saya di situ tadi menggunakan teknik stop ya, teknik stop supaya si anak itu kembali rileks dan mempunyai kesadaran penuh kembali untuk siap menerima hasil refleksi atau hasil asesmen dari tiap pengerjaan tugas yang mereka sudah kerjakan. Baik, jelas sekali Pak Rubi area pengembangannya. Nah kira-kira untuk yang tadi strategi yang persiapkan itu dilakukannya untuk kapan kira-kira? Secepatnya mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan lebih mempersiapkan mulai dari peralatan dan juga modul ajar yang bisa mengemas semua kebutuhan siswa, apalagi untuk meringkas materi supaya tidak terlalu lama dan akhirnya membuat siswa keburu jenuh gitu dibanding pada saat pertama gitu. Jadi mungkin terus dengan tayangan video dan memperbanyak aspek siswa lebih aktif kembali dibanding pusatnya dari guru gitu. Nah kira-kira untuk hal tadi Pak Rubi kan memang Pak Robi harus berkolaborasi ataupun perlu bukan perizinan dan mewujudkan angan-angan Pak Robi. Kira-kira yang terlibat dari yang Pak Robi tadi strategi itu, Pak Robi harus seperti apa kerjasamanya? Kerjasama mungkin dengan pertama pihak BK itu. Saya akan lebih berkoordinasi bagaimana mungkin BK lebih tahu gitu ya, bagaimana cara menilai karakter anak gitu ya dibanding saya yang mungkin lebih kurang pengalaman dibandingkan guru BK yang sudah setiap hari menangani anak. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan Kombel ya Pak ya, komunitas belajar dan akan saling berbagi mengenai praktek pembelajaran
pendidikan Pancasila khususnya dalam hal teknis misalnya model ataupun strategi yang bisa dikembangkan sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan gitu ya. Selain itu ya ikut pelatihan dan juga membaca lebih banyak referensi melalui KMM yang mudah-mudahan bisa membantu saya untuk bisa lebih baik ke depannya. Ya. Wah, hebat Pak Robi ya. Nah, Pak Robi kan sudah merencanakan dari tujuan, area ataupun strategi ataupun pengembangan dan komitmen Pak Robi dengan berkolaborasi. Nah, kira-kira pada saat Pak Robi sudah melakukan proses itu, proses kegiatan pembelajaran Pak Robi kalau dikasih rentang 1 sampai 10, kira-kira Pak Robi nanti mencapai berapa untuk proses itu? Setelah saya nanti berkolaborasi dan mempunyai pengalaman dan punya teknik yang pas dan cukup cocok untuk kelas tersebut, ya saya harapkan nilainya 10 gitu Wah, ya. mantap. Supaya Sempurna ya. Sempurna gitu dan terus ya kesayangannya enak gitu ya. Tidak terlalu tertekan dan siswa pun merasa bahagia dan nyaman dan serius gitu mengikuti pembelajaran. Ya, baik Pak Robi, terima kasih ya, sangat jelas dan penjelasannya terus terperinci. Saya begitu paham. Ternyata memang di sekolah kita di SMP Negeri 56 Bandung begitu beragam karakteristiknya ya, dan kita pun sebagai guru harus lebih kreatif, inovatif dalam menyiapkan pembelajaran. Mudah-mudahan komitmen Bapak yang tadi Bapak sudah ungkapkan bisa berkolaborasi, bisa merubah paradigma dalam pemikiran bahwa pembelajaran itu harus lebih inovatif, lebih kreatif. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan proses pembelajarannya tadi bisa mencapai sempurna, itu 10. Ya, terima kasih Pak Robi, saya selalu terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan mudah-mudahan Pak Robi dalam pembelajarannya selalu diberikan kelancaran. Terima kasih waktunya Pak Robi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Robi, nuhun. Sip.